Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual di pagi yang rada-rada mendung gini, apa hujan ya di luar. Terima kasih, yang lainnya masih bobo ya. Kalian sudah stay tune di layar ya, HP atau laptop ya, untuk kita membahas LKPD transport membran pada pagi hari ini. Kita mulai pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil menunggu yang lain, masih 8. Oke, saya nanya, gimana progres untuk pembuatan praktikum model sel? Sudah ada 2 kelompok ya yang ini ya, yang upload ya. Kelompok yang lain ditunggu ya. Oke, kemudian untuk transport membran yang akan kita bahas kali ini, kalian sudah melihat videonya belum? Rahma, Sofi, Saumi? Udah? Ngerti? Ngerti nggak? Lumayan. Oke. Lumayan. Kita nggak perlu ya, kita nggak perlu menonton lagi ya. Saya akan share screen langsung LKPD-nya. Sebelumnya saya akan membahas LKPD praktikumnya dulu karena banyak pertanyaan. Ya. Sudah kalian lihat di layar? Sudah? Loading, Bu. Oh, loading. keluar, Bu. Oh iya, belum. Sekarang udah? Sudah, Bu. Oke, sip. Nah, ini banyak pertanyaan, bukannya Ibu nggak mau ngasih tahu ya, karena memang kalian adalah yang pertama kali melakukan secara virtual. Kebetulan tahun kemarin Ibu tidak mengajar kelas 11 ya, jadi baru tahun ini kembali lagi mengajar kelas 11 ya. Jadi biasanya Ibu lakukan ini secara tatap muka ya, sekarang kalian lakukan secara virtual. Jadi mohon dengan sangat kalian melakukannya saja sesuai dengan yang ada di video saya ini ya, video saya, atau kalian lakukan ini sesuai dengan yang ada di LKPD yang osmosis telur. Nah, ini langkah kerjanya ya, tolong kalian lakukan ya, langkah demi langkah ya, step by step ya, pelan-pelan ya melakukannya, dan sambil di video langsung ya. Bu, nanti kalau hasilnya gagal nggak masalah, yang namanya praktikum nggak harus berhasil. Jelas ya? Jadi yang penting kalian ada usaha ya. Misalnya ini ambil sebutir telur, kemudian pukul pelan-pelan pada bagian ujung telur. Jadi yang dipukul itu yang cangkang luarnya, jangan sampai cangkang dalamnya yang membran itu ini ya, atau cangkang semuanya tuh pecah, itu jangan sampai ya. Jadi selaput dalamnya itu jangan sampai sobek. Nah, kemudian pelan-pelan. Nah, nanti kalian bisa lihat ini. Yang kedua, bersihkan bagian ujung telur yang tumpul dari cangkang yang sudah retak ya. Sambil diteruskan aja tahap yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah berhasil, maka kalian tinggal mengisi ini waktu pengamatan. Jadi nanti skala sedotannya itu akan berada pada ini waktu 5 menit. Jadi berapa skalanya kan udah ditandain gitu ya. Ya, oke. Kemudian baru dibaca, baru dijawab ya pertanyaan ini. Nah, kalau semisalnya gagal gitu ya, otomatis tidak bisa ke sini, terus nggak diisi, gimana Bu ya? Kalau misalnya lebih baiknya dicoba lagi ya, tapi kalau memang gagal 2-3 kali ya sudah, nggak masalah, yang penting videonya dikirim ke saya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Erdi, Rahma, Fazra, Sofi? Ada? Dea, ada pertanyaan? Fakni? Sudah jelas? Jelas ya? Halo? Bu, jelas, Bu. Oke. Nanti dicobakan ya, karena memang belum ada yang mencoba secara virtual gitu ya. Oke. Jadi kalian angkatan pertama. Nah, sekarang kita akan bahas yang ini. Nah, sudah terlihat di layar berganti? Sudah, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang sebelum kita ke
soal ya, karena kemarin yang nulis cuman siapa ya? Rahma ya? Yang nulis siapa sih? Yang ngisi cuman Rahma ya, nomor 2 ya. Ya udah, yang lainnya berarti bareng-bareng kan? Oke. Nah, sekarang sebelum kita ke soal, coba ada yang tahu apa itu difusi? Ada yang tahu? Rahma mungkin? Difusi adalah aliran zat terlarut dari larutan hipertonis pekat ke larutan hipotonis encer. Iya, betul. Jadi coba pernah bikin sirup? Erdiansa pernah bikin sirup? Pernah, Bu. Oke, gimana cara bikin sirup, Erdiansa? Tuangin sirupnya dulu, baru airnya. Ya, sirupnya kental atau encer? Kental, Bu. Kental, ya. Airnya? Encer. Habis itu diapain? Diaduk. Diaduk. Setelah diaduk, ternyata air yang tadinya encer jadi Berwarna. iya iya iya, lebih pekat ya. Oke, jadi yang sirupnya pekat jadi lebih encer, bener nggak? Akhirnya Iya, jadi Bu. berwarna dan Iya. menyatu kan? Nah, Iya. itu adalah difusi, jelas? Jelas ya? Maksud Iya, Bu. ngerti ya maksud saya? Nah, kalau sekarang misalnya kita ngomongin osmosis ya, osmosis, ya ini saya taruh di atas ya. Osmosis ya, itu adalah difusi melalui membran. Kalau tadi kita ngomongin virus, kita pakai membran nggak? Tahu membran nggak? Kayak selaput gitu. Fazra kalau bikin sirup ada membrannya? Harus pakai kain gitu? Enggak, Bu. Enggak ya, Enggak. jadi secara langsung ya. Jadi difusi itu yang tadi dibilang sama Rahma betul, secara langsung. Sedangkan osmosis adalah apa? Difusi melalui apa? Membran. Iya, melalui membran semi permeabel ya. Jadi melalui membran. Kalau semisalnya bikin sirupnya pakai kain, berarti termasuk difusi atau osmosis? Kayak itu, bikin teh celup. Teh celup kan ada selaputnya ya. Berarti osmosis atau difusi? Secara tidak langsung pakai membran berarti apa? Termasuk osmosis. Ngerti ya bedanya ya? Ngerti ya? Nah, sekarang kita ngomongin tentang osmosis ya, osmosis. Kalau misalnya kita ngomongin tentang sel, ini ada tempat kosong nggak sih ya? Bentar ya, kita cari yang kosong dulu. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita pakai yang tempat kosong. Nah, kita akan ngomongin dulu tentang sel tumbuhan. Nah, ini sel tumbuhan ya. Sel. Sebentar, ketutupan. Nah, ini sel tumbuhan. Apa sih bedanya sel hewan sama sel tumbuhan kemarin? Apa bedanya? Sel tumbuhan punya apa? Kalau hewan punya dinding sel. Pinter, sel tumbuhan punya dinding sel. Oke. Ya, ini rada error nih. Ya, tumbuhan punya dinding sel ya. Oke, jadi bisa saya gambarkan seperti ini ya. Nah, bisa ya? Bisa ya? Sel tumbuhan ya. Oke. Kelihatan di layar? Ya. Sel tumbuhan, ya kelihatan. Sel tumbuhan kita taruh di larutan yang hipertonis. Hipertonis itu artinya pekat. Jadi misalnya kita memberikan pupuk berlebihan kepada tanaman. Jadi larutan di sekitarnya dia akan hipertonis ya. Hipertonis ya. Nah, gitu ya. Berarti di dalam sel
tumbuhan dia encer ya, atau yang kita sebut dengan apa? Hipotonis. Ya. Nah, ini hipotonis. Oke. Kalau air itu kemana? Kalau tadi kita bikin sirup misalnya, air itu dari encer ke pekat atau pekat ke encer? Air. Encer ke pekat. Oke, encer ke pekat. Berarti dari hipo ke hiper atau hiper ke hipo? Hipo ke hiper ya. Encer ke pekat kan? Oke. Berarti ini airnya hipo ke hiper. Berarti keluar atau masuk airnya? Keluar. Oke, keluar. Jadi airnya keluar. Nah, kalau semisalnya ini airnya keluar, padahal sel tumbuhan itu memiliki apa? Bentar, ini nggak ada pilihannya. Ya, sel tumbuhan, ya. Sel tumbuhan ini memiliki apa? Membran sel juga ya kan? Nah, kalau airnya keluar, maka membran sel yang ada di sel tumbuhan ini dia akan apa? Dia akan lepas. Nah, ini proses ini namanya apa? Plasmolisis. Pinter, plasmolisis. Jadi plasmolisis adalah apa? Plasmolisis adalah lepasnya Membran sel dari dinding sel. Oke, lepasnya membran sel dari dinding sel karena berada pada membran sel dari dinding sel karena berada di larutan apa? Hipertonis atau hipotonis? Halo? Hipertonis. Oke, berada di larutan hipertonis ya. Oke. Tulisannya makin jelek nih, susah ini pennya. Jelas ya, tahu ya. Nah, sekarang kalau kebalikannya, ya kebalikannya, ini saya gambarkan sel apa? Sel ini ya, sel. Nah ini ya, saya gambarkan sel tumbuhan yang berada di larutan yang hipo. Kalau berada di larutan hipotonis, berarti dia sel tumbuhannya berada di larutan yang encer ya kan? Nah, berarti di dalam sel tumbuhan itu sendiri dia apa? Hipertonis. Berarti air kemana? Ya, air kemana? Ke dalam. Oke, airnya ke dalam. Ya, bentar. Ya, air ke dalam. Oke, air masuk ke. Bisa diibaratkan bahwa kantong yang isinya ada air, kemudian tapi kantongnya itu apa ya, pageh gitu ya, ada dinding selnya. Dimasukin air terus, maka yang terjadi apa di sini? Yang terjadi apa? Apa ini? Sel tumbuhan ditaruh di larutan yang hipotonis, terjadi apa? Tekanan Turgel. ya, turgor ya, turgor ya, turgor, turgid juga boleh ya, turgid juga boleh, tekanan turgor ya. Oke, tahu ya sekarang ya. Jadi kalau sel tumbuhan, kalau misalnya kita mau memberikan tanaman itu pupuk yang berlebihan, maka pupuk itu akan membuat sekitar tanaman itu hipertonis atau hipotonis. Apa? Hipertonis atau hipertonis. Nah, coba kita kembali ke nomor 1 nih. Ya, nomor 1 ya, karena nggak ada yang milih sih. Coba, boleh dibaca oleh Rio Fauzan. Nomor 1-nya aja, baca soalnya maksudnya. Rio, bisa aktif? Rio? Oh, enggak ya. Oke, dibaca oleh Fazra. Soalnya aja, Fazra. Ya. Soalnya aja. Nomor 1, Bu. Ya, nomor 1.
Aduh, maaf Bu, jaringannya Bu. Oh yaudah, yaudah nggak apa-apa. Dibaca oleh Dea. Ada Dea? Jaringan. Iya, siap. Nanti diganti sama Dea. Nggak apa-apa Fajra. Yang penting lihat. Kamu off kan juga nggak apa-apa. Oke. Dea, ada Dea? Iya, silakan. Dea dibaca yang nomor 1. Nomor 1, setiap minggu Saliha memberikan 2 sendok pupuk pada tanamannya. Pada suatu hari, Saliha memberikan 4 sendok pupuk kepada tanamannya karena Saliha mau berpergian keluar kota selama 2 minggu. Ternyata, setelah Saliha pulang dari luar kota mendapati bahwa tanamannya mati. Bisakah kalian jelaskan secara ilmiah yang terjadi tanaman Saliha secara 2 minggu? Iya, kira-kira menurut Dea yang terjadi apa? Kalau diberi pupuk yang berlebihan, tanamannya gimana? Kan mati Iya, kenapa mati? karena Terjadi proses apa tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu? Ya, yang ini kan ditaruh di larutan apa? Ya, hipertonis. Berarti di dalam sel tumbuhannya dia apa? hipotonis Iya, hipotonis. Oke, berarti air itu kemana? ke Air? keluar. Iya, air keluar. Nah, kalau air keluar berarti apa yang terjadi? Membran sel yang di sini akan lepas dari dinding sel, ya kan? Maka prosesnya terjadi apa? Iya, plasmolisis. Ya, jadi kalau terjadi proses plasmolisis, ditulis lagi ya, boleh di sini lepasnya membran sel dari apa? Dinding sel. Berarti kalau membran selnya lepas, berarti isi di dalam selnya itu kan semuanya hilang. Berarti selnya jadi gimana? Menyebabkan selnya isinya nggak ada, berarti selnya mati atau hidup? Dia? Selnya mati ya? Mati. Iya, selnya mati. Nah, kalau selnya mati berarti tanamannya mati nggak? Mati, Bu. Mati. Iya, jadi intinya gimana? Ya mati tanamannya gitu kan. Maka tanamannya mati. Tanaman mati ya. Oke, jadi jelas ya sekarang ya. Nomor 1 itu jadi jawabannya tanamannya akan mati karena terjadi proses apa ini? Plasmolisis. Jelas ya? Ada pertanyaan nomor 1. Jadi nanti kalau kalian memberikan pupuk terhadap tanaman itu harus sesuai dengan dosis. Kalau tanaman kan pasrah ya, nggak kayak hewan, ya nggak? Kalau hewan misalnya pergi seminggu, misalnya kucing ditinggal pergi seminggu, bisalah disimpenin makanan banyak. Kalaupun makanannya habis dalam waktu yang singkat ya, kucingnya bisa nyari makanan sendiri karena majikannya nggak ada gitu. Bisa ya, ngerti ya? Tapi kalau tumbuhan ya pasrah, dikasih berapapun ya dia pasrah, nggak bisa berontak, nggak bisa pindah gitu. Jelas? Nomor 1 jelas? Oke, jelas ya? Jelas. Oke, sip. Nah, sekarang kita ngomongin nomor 2, yang akan bilang Rahma ya. Ya, udah ditulis, silakan Rahma. Langsung jawabannya, Bu. Ya, boleh. Tumbuhan menjadi mati karena metabolisme yang rusak. Air adalah bagian penting dari metabolisme tumbuhan. Apabila tumbuhan kekurangan air dapat merusak metabolisme tumbuhan. Dengan menyiramkan air pada tumbuhan, maka akan membantu menstabilkan metabolismenya lagi, sehingga tumbuhan akan layu akan segar kembali. Betul. Kalau kita kembali ke proses yang barusan dijelaskan, itu terjadi proses apa? Pada sel tumbuhan, bentar. Ya, pada sel tumbuhan terjadi apa? Tekanan turgor. Iya, betul, tekanan turgor karena
ini sel tumbuhan ditaruh di larutan yang apa? Kalau air, dikasih air berarti encer ya. Hipo atau Iya. hiper? Hipo kan? Iya. Ya, hipo. Berarti Hipo. di dalam sel tumbuhan itu dia apa? Hiper. Pinter, hiper. Maka air kemana? Ke dalam. Dalam. Iya, air ke dalam. Nah, karena dia punya dinding sel, maka yang terjadi bukan pecah ya, bukan mengembang terus pecah, tetapi terjadi ya diisi air. Maka terjadi apa? Tekanan, Tekanan turgor. iya, tekanan turgor. Iya, Turgor. turgor ya. Jadi nanti jawaban Rahma yang tadi itu boleh ditambahkan ya. Nanti kalau susah, kalau sudah diupload karena sudah lama, kemudian boleh mau ditambahkan di apa sih? Di komentar boleh ya. Jadi kalau mau menambahkan boleh di komentar. Terjadi tekanan turgor. Jadi tanaman yang tadinya layu akan tegak kembali. Nah, gitu. Kebalikannya tadi plasmolisis. Jelas ya? Jelas? Ya, Jelas. jadi tadi jawaban Rahma ditambahin ini aja. Oh, terjadi proses tekanan turgor ya karena air masuk ke dalam sel-sel tumbuhan dan sel-sel tumbuhan itu akan menyebabkan pageh gitu loh. Maksudnya jadi tidak layu lagi, maka dia akan segar kembali. Jelas? Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang nomor 3. Boleh dibacakan soalnya oleh Erdiansah? Jelaskan perbedaan adaptasi antara ikan air laut dengan ikan air tawar. Jelaskan menggunakan gambar. Iya. Jadi kita bahas bersama-sama ya. Kita gambar dulu ikannya. Ibu nggak bisa gambar ikan. Ya, ini kita bahas dulu yang ikan air laut. Ya, kita bahas dulu yang ikan air laut. Ini ikannya. Nah, kalau air laut itu berada di lingkungan yang airnya pekat atau encer? Apa? Pekat atau encer? Pekat. Pekat ya, karena dia ada garam ya, jadi dia berada di lingkungan yang hiper ya, hiper. Oke, berarti kalau lingkungannya hiper, maka di dalam sel ikan itu adalah hipo. Bener nggak? Bener ya? Oke, nah kalau begitu, terus airnya kemana ya? Air kemana? Keluar apa masuk? Air. Ya, dari hipo ke hiper, berarti air keluar. Ya, keluar. Nah, airnya keluar. Nah, bisa kebayang ya, ini ikan, airnya keluar sendiri. Ya, tanpa dia mengeluarkan urin, tapi keluar sendiri lewat sel-sel tubuhnya. Berarti ikan ini akan mengalami dehidrasi kan? Nah, supaya dia tidak dehidrasi, kekurangan cairan, maka dia harus bagaimana? Banyak apa? Banyak? Iya, banyak minum, betul. Oke, jadi ini banyak minum. Maka adaptasi dari ikan air laut adalah apa? Adaptasinya apa? Boleh di itu? Banyak? Iya, banyak minum. Ya, adaptasinya adalah banyak minum. Ya, minum dan sedikit apa? Iya, sedikit mengeluarkan urin, sedikit mengeluarkan urin ya. Sedikit urin. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi banyak minum, sedikit urin. Itu air laut. Jelas? Di sini jelas? Jelas ya? Oke. Berarti nanti kita bisa ya. Kita bisa tuliskan yang tawar. Oke, yang tawar ya. Oke, saya gambarkan dulu ikannya. Nah, kalau ikan di air tawar, maka lingkungan air tawar itu hipotonis atau hipertonis? Apa? Encer apa pekat? Air tawar?
Kebalikannya dong. Encer. Ya, encer. Berarti hipo, betul. Hipo. Oke, berarti di dalam sel tubuh ikan adalah pekat, hiper. Nah, maka kalau seperti ini, airnya kemana? Ke dalam. Iya, airnya ke dalam. Nah, kalau ikan ini terus-terusan ada air masuk lewat sel-selnya, maka ikan ini kembung. Jadi harus dia melakukan apa adaptasinya? Apa adaptasinya ngapain? Ya, adaptasinya banyak apa? Banyak pengeluaran urin. Iya, banyak urin, betul. Jadi banyak urin, sedikit apa? Sedikit apa? Minum. Iya, sedikit minum. Jadi sedikit minum, ya, banyak urin. Nah, banyak urin. Nah, gitu ya. Jadi ngerti ya? Jadi menggunakan gambar seperti ini. Jadi kalian paham aliran hipo dan hipernya. Ya, kalau dihafalin nanti suka kebalik. Aduh, apa ya kalau laut apa ya gitu, minum banyak apa pipis yang banyak ya gitu, urin yang banyak ya gitu. Jelas ya? Oke. Jadi adaptasi dari ikan laut dan tawar boleh diulang sama Erdiansa? Ikan air laut banyak minum, sedikit urin. Dan air tawar sedikit minum, banyak urin. Iya, ya, tahu ya prosesnya, tahu ya, jelas? Oke, sip. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Mumpung ini ada 9 berarti partisipan ya. Saya absen dulu ya. Yang pertama siapa? Rio ya. Rio Fauzan. Rio Fauzan. Oke, kemudian ada Dea ya. Dea Amalia. Kemudian ada Fakni. Ini kalau pelajaran yang lain ini aja yang ikut. Ada Lia Nur Lia Nur Azizah ya. Terus ada siapa ini? Muhammad Fazra. Terus ada Muhammad Erdiansa ya. Muhammad Erdiansa, Rahma. Ada Rahma. Ada lagi Saumi ya. Saumi. Kemudian ada Sofi. Ya. Nah, ada yang belum saya sebutkan? Sudah ya? Saumi, ada yang belum saya sebutkan? Sudah? Semua ya? Nanti bilang ya kalau ada tambahan ya. Oke. Nomor 3 jelas. Kita ke nomor 4. Boleh yang bacakan dulu soalnya oleh Saumi. Nomor 4. Silakan Saumi. Apa yang terjadi jika darah kita terlalu encer atau sebaliknya terlalu pekat? Iya, ya. Jadi darah ya. Jadi kita akan ngomongin tentang sel darah merah yang berada pada lingkungan darah yang encer atau pekat. Nah, jadi sel darah merah itu ya sama seperti sel hewan ya. Sel hewan, sel manusia tuh sama ciri selnya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini karena sel hewan itu atau sel manusia itu tidak memiliki apa? Dinding sel. Ya, tidak memiliki dinding sel. Oke. Sekarang kita cobakan. Ini saya gambarkan sel darah merah yang berada pada darah yang terlalu encer. Berarti kalau encer, Saumi, hipo atau hiper? Encer, hipo atau hiper tadi? Yang lainnya boleh bantu? Hipo atau hiper? Encer? Hipo ya? Oke, hipo berarti kalau lingkungannya hipo, maka selnya di dalam selnya apa? Hiper. Oke, hiper. Bentar. Ya, hiper. Oke, hiper. Berarti air kemana? Air keluar apa masuk? Masuk. Oke, air masuk. Nah, gini.
kan air masuk. Kalau airnya masuk, maka ini sel seperti kantong plastik yang diisi air terus-menerus. Apa yang terjadi pada kantong plastik itu? Mengembang. Habis mengembang gimana? Terus gitu. Atau misalnya balon, ya balon diisi air terus itu. Gimana balonnya? Ledak. Meledak, betul ya, pecah ya. Nah, pecahnya sel ini yang kita sebut dengan proses apa? Hemolisis. Ya, jadi hemolisis itu adalah, berasal dari kata apa? Lisis ya, lisis. Lisis itu artinya pecah. Jelas ya, kalau kamu menemukan kata lisis itu artinya pecah. Jadi hemolisis itu gimana? Pecahnya sel. Pecahnya sel. Pecahnya sel karena berada di lingkungan apa? Yang encer. Iya, yang encer karena berada di lingkungan encer. Berada di lingkungan encer atau nama lainnya apa tadi encer? Hipo atau hiper? Hipo? Po. Iya, hipotonis ya, hipotonik atau hipotonis. Oke. Jadi sel darah merah yang ditaruh di atau yang lingkungan darahnya adalah terlalu encer, maka dia akan mengalami pecah atau hemolisis. Jadinya gimana kalau sel darah merahnya pada pecah, gimana kitanya? Orang tersebut gimana? Kekurangan sel darah merah ya, namanya penyakit apa? Terjadi apa? Anemia. Iya, pintar, anemia. Gitu, anemia. Jelas ya? Oh, jadi darah kita nggak boleh terlalu encer ya, Bu? Iya, nggak boleh. Kenapa encer? Kurang makan. Ya, karena makanannya nggak, maksudnya kalau orang tersebut jarang makan, maka otomatis zat-zatnya nggak ada di dalam darah, maka otomatis darahnya terlalu encer. Terjadilah anemia, gitu ya. Jelas? Nah, sekarang kebalikannya ya. Ini sudah jelas ya. Oke, kebalikannya di sini ya. Saya gambarkan ini sel hewan yang sel darah merah, eritrosit yang berada di larutan darah yang terlalu pekat. Berarti apa? Hipo atau hiper? Pekat? Hiper. Oke, hiper. Berarti otomatis di dalam sel selnya itu apa? Hipo. Oke, hipo. Maka air kemana? Keluar. Oke, air keluar gitu ya, air keluar. Oke. Nah, kebayang nggak kantong plastik yang ada isi airnya, kemudian airnya keluar semua. Yang terjadi apa? Mengkerut ya? Ya. Iya, mengkerut kan. Nah, mengkerutnya ini namanya apa? Krenasi. Pinter, krenasi. Jadi krenasi itu adalah mengkerutnya sel karena berada di Lingkungan hipertonis. iya, karena berada di lingkungan hipertonis. Ini sulit banget. Mengkerutnya sel ya. Mengkerutnya sel karena berada ya di lingkungan berada di lingkungan yang pekat atau hipertonis. Ya, ini goyang-goyang ya. Hipertonis. Hipertonis. Oke. Nah. Ya. Nah, jelas ya? Oke. Jadi apa yang terjadi kalau sel darah merah semuanya mengkerut? Berarti sama ya? Orang tersebut terkena apa? Anemia. Iya, terkena anemia. Oke ya, anemia.
Anemia. Oke, jadi kekurangan sel darah merah karena darahnya terlalu pekat. Kenapa terlalu pekat? Karena banyak makan protein, lemak gitu ya. Tetapi lupa minum air putih gitu. Jadi darahnya terlalu pekat, banyak jadi nanti aliran darahnya juga tidak lancar. Oke. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Iya, Bu. Ya. Ayah nu izin, Bu. Oh ya, siapa? Muhammad Iksan Akbar. Oke, kenapa? Nggak tahu, Bu. Ini pas ditelepon. Oke ya. Ya, tapi kan setidaknya dia izin ya. Ya, oke. Nah, oke, ada pertanyaan untuk ini? Ya, ada pertanyaan? Ini ketutup nih. Oh, bentar. Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, alhamdulillah. Ini koneksinya. Nah, kalau sudah berarti selesai dong LKPD-nya. Alhamdulillah ya. Di kelas ini cepet banget ya. Keren ya kalian ya. Oke. Kalau bisa nomor 4 tadi yang jawab siapa ya? Saumi ya? Oke, Saumi boleh nggak diulang yang nomor 4? Silakan Saumi. Saumi? Ya? Saumi kemana ya? Oh, Ihsan izin udah tulisin. Saumi. Oke, diulang sama ini. Siapa? Sofi. Sofi silakan. Sofi? Ada Sofi? Sofi juga nggak ini? Nggak dengar? Oke, sama Rio? Ya, Bu. Ya, Rio, nggak usah Rio, boleh diulang, dibaca aja nomor 4. Soalnya, Bu, Soal sama jawabannya, kelihatan nggak di situ? kelihatan. Ya, silakan. Apa yang terjadi jika darah kita terlalu encer atau sebaliknya terlalu pekat? Jelaskan menggunakan gambar. Yang pertama, sel darah hiper. Terus lingkungannya hipo. Ya, berarti menyebabkan apa? Berarti menyebabkan hemolisis, Bu. Hemolisis adalah Pecahnya sel karena berada di lingkungan hipotonis. oke, sip. Maka akan terjadi ini. Anemia, ya. Ya, anemia, betul. Kemudian yang satunya? Darahnya hipotonis, lingkungannya hipotonis. Ya, oke. Maka terjadi Mengakibatkan krenasi. ya. Krenasi adalah Yang terjadi mengkerutnya sel karena berada di lingkungan hipertonis. oke, sama ya, terjadi Anemia. oke, sip, thank you ya, Rio ya. Oke, mengerti ya. Jadi kalau jawaban kalian kurang sempurna, misalnya tidak seperti yang kita bahas kali ini, silakan diupload ulang atau ditulis saja di kolom komentar. Ya, Ibu susah Bu nulisnya gitu. Kalau ini mau di screenshot gitu boleh sih, asal bisa diupload aja di Google Classroom kalian. Jelas? Jelas ya? Oke, saya stop share ya. Ya, aduh, Ibu sendirian ini. Iya, buka dong. Yang bisa ya, tapi kalau yang susah sinyal ya udah nggak usah maksain. Tapi kalau bisa buka sebentar lah, kita mau foto. Ya, oke. Sofi sama Fakni. Oh, Rio itu gitu ya. Fakni mana sih, pengen lihat? Fakni geserin. Hilang. Nah, Sofi ya. Fakni. Oh, Fakni udah. Oh, ini ya Fazra ya. Tadi susah ya. Oke. Nah, alhamdulillah kita selesai ya, LKPD-nya cepet ya selesai karena kelas ini keren. Oke. Nah, sekarang kalian silakan tuliskan apa yang atau bukan dituliskan. Sekarang saya pengen kalian ngomong ya yang
yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Oke, siapa yang mau ngomong sebelum saya tunjuk? Erdiansa. Silakan Erdiansa. Yang kita dapat pembelajaran hari ini apa? Yang kamu ketahui aja apa? Pengen ngomong apa boleh? Erdiansa? Iya Bu. Ya? Belajar apa hari ini? Mempelajari tentang sel Sel ya. Transport membran ya. Tadi apa yang dipelajari? Osmosis dan difusi. Oke, osmosis dan difusi. Boleh, thank you. Tapi ngerti ya Erdiansa ya? Ngerti Bu? Oke, ngerti. Silakan ngomong ini, Fagni. Ya, Fagni. Ya, silakan Fagni. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang sel. Tentang sel. Ya. Oh, oke. Ya. Oke, sekarang yang ngomong Sofi. Sofi? Membran Ya. mengenai Ya. difusi dan osmosis. Oke, melalui osmosis dan difusi. Oke, sekarang sudah kalian simpan 5 kata yang ada dalam otak kalian, terserah, tentang pembelajaran kita hari ini atau perasaan kalian juga boleh. Mau ditulis dulu atau sudah disimpan 5 kata? Saya minta 5 kata ya, bukan kalimat boleh. Kalimat terdiri dari 5 kata. Sudah? Silakan ditulis dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau nggak ditulis nggak apa-apa sih. Kalau udah diingat-ingat di kata, katanya ini gitu. Nyebutin nama Bu, boleh. Ya, Dea Amelia Putri kan udah 3, cantik sekali, itu 5. Oke. Muhammad Erdiansa 11 IPS 2 5. Oke, sudah siap ya. Silakan dibuka speakernya. Silakan dibuka speakernya. Sudah? Sudah ya? Sudah dibuka speakernya. Saumi belum dibuka, Rahma belum dibuka, Erdiansa belum, Sofi, Dea. Ya, dibuka speakernya. Lia, silakan dibuka speakernya. Sofi belum dibuka speakernya. Ya, sudah? Sudah ya. Dalam hitungan ketiga silakan kalian ucapkan lantang ya, 5 kata itu. Saumi belum dibuka. Bu? Ya. Barengan, Bu. Iya, barengan, teriak. 5 kata ya, 5 kata loh ya. Saya nggak minta 1 kata, 5 kata, oke? Ingat-ingat ya. 1, 2, 3. Hari ini saya merasa bingung. Sangat mengerti ini dan pelajaran ini. Jarang kali. Oke, tepuk tangan ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Ya, jadi karena sedikitan jadi harus tahu ya, kalau misalnya pesertanya sampai 25 lebih, nah baru ibu bingung gitu ya. Kadang ada yang cuma umak-umik gitu aja. Nggak ada suaranya. Oke, sekarang tolong dong kameranya dihadapkan ke muka kalian masing-masing, kita mau foto. Ya, nah Fagni kelihatan sekarang. Oke, Dea turunin, belum kelihatan. Dea turunin. Nah, Fazira udah kelihatan. Oke, sip. Lia belum kelihatan. Nah, oke, sip ya. Saya hitung ya dengan gaya masing-masing. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, sudah ya. Sebentar ya. Saya kirim dulu. Nah, kirim dulu ya. Ini diganggu sama Kucing keributan, bukan itu anak ibu tuh. Oke, boleh sekali lagi dengan gaya berbeda. Oke, 1, 2, 3.
Ya, kita kirim ya. Ya, biar Ibu menu-menuin galeri kalian WA-nya. Ada Oke. bujang. Ya, Boleh sudah. kata. Nah, oke, ya. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Ketemu nanti kalau untuk LKPD apa tuh jaringan tumbuhan ya, Ibu kasih waktu sekarang nggak seminggu ya, 2 minggu. Jadi nanti minggu depan kita akan Ibu akan share praktikumnya. Praktikumnya virtual lagi, iya, praktikumnya virtual. Kelompok lagi, kalau untuk ini iya kelompok lagi. Kelompoknya sama boleh. Jelas ya? Oke, nanti jadi minggu depan khusus praktikum. Aduh ya Allah, kucing lewat. Ya, jadi khusus praktikum ya minggu depan ya. Jadi untuk jaringan tumbuhan, saya kasih waktu 2 minggu. Nah, nanti kita bahas 2 minggu lagi. Ya, mungkin nanti saya akan rubah, saya akan kasih batas waktu sampai setelah Zoom. Ya, setelah Zoom ya, boleh ya. Jadi kalau mau ngerjainnya sekarang boleh ya, mau ngerjainnya nanti pas Zoom diperbaiki boleh banget. Jadi kalau bisa ngerjainnya dari sekarang aja biar nggak males ya. Nanti kalau pas Zoom tinggal diperbaiki, atau sebenarnya nggak perlu diperbaiki karena kalau kalian melihat video Ibu itu ada semua di video Ibu. Oke? Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia ya. Kalau ada kesulitan silakan japri ke Ibu ya. Jangan dipendam. Oke ya. Terima kasih. Saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Thank you ya. Thank you ya Rahma, Rio, Saumi, Fagni, Lia, Dea, Fazra, dan Erdiansa. Oke. Dadah. Ya, dadah.